Menjelang Ramadan dan Lebaran, secara nasional, harga sembako dan sejumlah komoditas pangan mulai mengalami kenaikan di berbagai tempat. Harga yang mengalami kenaikan diantaranya seperti daging sapi, bawang merah, daging ayam, telur, hingga minyak goreng, minyak kita. Lonjakan harga sejumlah komoditas dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa, terutama saat awal Ramadan dan menjelang Hari Raya. Kalau daging mau banyak sebenarnya, iya. Emang kenaikan dari sana emang udah naik gitu, udah kenaikan dari sananya. Jadi kita yang ngikutin harga dari sana. Harga dari sana naik ya otomatis di sini naik gitu. Waktu sebelum puasa emang sih itu bisa jual 60, 70, 50. Udah hampir 2 bulan ini nih yang lumayan mahal. Dari 100 sampai 90. Ya sekarang mentoknya ini baru 150. Dari pantauan sejumlah pasar tradisional dan data dari laman hargakomoditas.com, kenaikan harga mulai terasa sejak menjelang akhir tahun lalu hingga awal memasuki Ramadan 2026. Harga yang merangkak naik terjadi hampir di banyak tempat di tanah air. Pemantauan pada pekan ketiga Februari, harga beras premium terendah ada di Kabupaten Sinjai 13.500 per kilo dan tertinggi 19.000 per kilo di Kota Jayapura. Harga 3 bumbu dapur primadona bawang merah, harga tertinggi di Kabupaten Waropen Rp75.000 per kilo. Bawang putih bonggol, harga tertinggi di Kabupaten Pulau Morotai Rp60.000 per kilo. Dan cabai merah keriting, harga tertinggi Rp100.000 per kilo di Kabupaten Maluku Tenggara. Harga daging sapi murni tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu Rp190.000 per kilo. Daging ayam ras, harga tertinggi di Kabupaten Waropen Rp60.000 per kilo, serta harga tertinggi telur ayam ras Rp50.000 per kilo di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara harga ikan kembung, tongkol, dan bandeng, harga tertinggi masing-masing Rp80.000 per kilo di Kabupaten Nagan Raya, Rp100.000 per kilo di Kabupaten Waropen, dan di Kabupaten Biak Numfor Rp81.667 per kilo. Respon masyarakat beragam, baik dari pembeli hingga pedagang, menyikapi kenaikan harga di pasaran. Tetap beli, orang butuh keperluan. Ya masalah harga pemerintah itu sebetulnya nih lagi harga naik itu harus turun tangan apa ada operasi pasar gitu kan. Ya mudah-mudahan jangan naik lah. Ingat-ingat yang orang-orang kayak saya, orang kecil gitulah, biar bisa belanja gitu. Kalau saya sih nggak keberatan, asal barangnya bagus gitu aja. Nggak barangnya bagus, ada barangnya ya udah, mau gimana lagi ya kan. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pangan nasional. Merespons situasi terhadap adanya kenaikan harga dan antisipasi, Komisi 4 DPR RI melakukan sejumlah rapat kerja dengan berbagai pihak, di antaranya seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bulog. Misalnya, pada rapat kerja 3 Februari 2026 lalu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi membuka rapat kerja membahas topik kesiapan dan pengamanan harga serta stok pangan strategis menjelang Ramadan. Komisi 4 menegaskan bahwa stabilitas pangan menjelang Ramadan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kehadiran negara dalam melindungi rakyat, baik sebagai konsumen maupun sebagai petani dan pelaku usaha pangan. Negara harus hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, tenang tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kelangkaan pasokan atau melonjaknya harga pangan. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman yang ikut hadir dalam rapat kerja tersebut mengatakan bakal mencabut izin rumah pemotongan hewan RPH yang menaikkan harga sepihak jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026. Menurutnya, pada momen Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat harus menikmati harga pangan yang baik, termasuk daging. Amran mengaku ada sanksi bagi para pelanggarnya.
Mentan Amran Sulaiman juga menegaskan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sanksi dan tindakan akan diberlakukan dan bukan lagi bersifat teguran. Salah satu contoh kemarin, kami melihat di berita harga daging naik. Padahal di feedlotter tidak naik. Yang menaikkan adalah yang middleman, yang rumah RPH. Ini menaikkan 1.000, kadang naikkan 2.000. Padahal hanya menerima dari sini. Izin Bu Ketua kami lapor, barang siapa yang menaikkan harga daging di atas HET, izinnya dicabut tahun ini, tapi tahun depan tidak boleh impor. Seperti kemarin di Surabaya dan Jawa Tengah, itu ada produsen minyak goreng terbesar di Republik ini menaikkan harga 2.000. Sendirian, yang lain tidak ada. Langsung kami serahkan Dirkrimsus, tindak mereka bila perlu izinnya dicabut. Dari data neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan Februari hingga Maret 2026, pihak Kementerian Pertanian menjelaskan pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi pangan yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pasokan pangan nasional dalam kondisi cukup aman dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026. Di antaranya seperti beras carry over atau kuota tersimpan 11,61 juta ton, produksi 7,98 juta ton, kebutuhan 5,12 juta ton, surplus 14,48 juta ton. Bawang merah carry over atau kuota tersimpan 79.000 ton, produksi 224.000 ton, kebutuhan 199.000 ton dan surplus 76.000 ton. Aneka cabai carry over 122.000 ton, produksi 503.000 ton, kebutuhan 306.000 ton, serta surplus 319.000 ton. Telur ayam carry over 147.000 ton, produksi 1,29 juta ton, kebutuhan 1,13 juta ton, dan surplus 305.000 ton. Daging ayam carry over 368.000 ton, produksi 942.000 ton, kebutuhan 676.000 ton, dan surplus 635.000 ton. Daging sapi dan kerbau carry over 30.000 ton, produksi dan impor 97.000 ton, kebutuhan 121 ton, dan surplus 6.000 ton. Gula pasir carry over 1,2 juta ton, produksi 22.000 ton, kebutuhan 473.000 ton, serta surplus 751.000 ton. Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas menjelaskan, pemerintah pusat juga melakukan upaya menjaga ketersediaan pangan strategis menjelang Ramadan dan Lebaran dengan cara pengamanan produksi di tengah musim hujan dan panen raya. Lalu dengan terus melakukan monitoring harga harian melalui early warning system. Mentan Amran Sulaiman optimistis harga komoditas pangan akan stabil saat Ramadan dan Idul Fitri sejalan dengan kondisi stok yang memadai serta pengamanan yang ketat. Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadan 1447 Hijriah. Menyikapi adanya keluhan masyarakat terkait kenaikan harga dan stok pangan, pihak Komisi 4 DPR RI turun ke lapangan untuk melakukan sidak serta meninjau langsung situasi di lapangan. Seperti pada Kamis 12 Februari 2026 lalu, Komisi 4 DPR RI datang ke gudang Bulog Triharjo Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di agenda tersebut, pihak Komisi 4 DPR RI menemukan kapasitas penyimpanan terpantau terisi dan pasokan relatif terjaga. Hal tersebut dinilai selaras dengan laporan pemerintah terkait dengan posisi cadangan beras nasional. Kunjungan kerja lainnya juga dilakukan pihak Komisi 4 DPR RI ke Pasar Wonokromo, Surabaya, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan tahun ini. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Komisi 4 DPR RI menilai
ketersediaan sejumlah komoditas utama relatif aman dan harga masih dalam rentang terkendali. Komisi 4 DPR RI menilai kunjungan dan sidak akan sering dilakukan sebagai pengawasan penguat distribusi dan rantai pasok agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga signifikan. Kita melihat itu salah satu upaya ya. Selagi kemudian distribusinya sangat bagus, maka harga tidak akan melonjak. Tetapi apabila terjadi, maka itu adalah mekanisme pasar murah. Ya, untuk mengatasi sesegera mungkin lonjakan harga yang terjadi. Ya, saya optimis ya, karena memang pemerintah saat ini sangat concern sekali soal pangan ya. Hanya menurut saya sekarang bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi dari sisi kemudian biaya produksi yang harus kita turunkan. Target sekarang swasembada beras sudah, maka ke depannya pada tahun ini apa? Swasembada jagung, swasembada gula, dan kemudian kalau bisa juga kita swasembada bawang. Selain secara nasional, Komisi 4 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan pasokan dan harga pangan pada masa Ramadan dan menjelang Lebaran di daerah terdampak bencana tetap aman dan stabil. Langkah ini penting agar masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah diminta menjamin distribusi bantuan serta pengawasan harga di lapangan agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga. Tentunya kami mendorong kepada pemerintah yang ada supaya sebelum bulan Ramadan itu pasokan pangan untuk ke daerah-daerah pasca bencana, ya, daerah Sumatera dan yang baru-baru ini terakhir daerah Tegal, supaya pasokan pangan itu benar-benar harus tiba di lokasi jauh sebelum bulan Ramadan, ya. Dan itu kami sudah mendapatkan jaminan, ya, lewat rapat raker kemarin ada Menteri Pertanian, ya, bahwa pangan yang ke Sumatera, karena waktu itu belum kejadian Tegal, pangan yang ke Sumatera itu stoknya sudah cukup banyak yang di drop, ya, ke daerah Sumatera. Dan harga juga kami pikir sekarang ini tidak bisa main-main dengan harga. Selain mendapat penjelasan rinci terkait kesiapan dan pengamanan harga serta stok pangan strategis menjelang Ramadan dari berbagai pihak, seperti diantaranya Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bulog, pihak Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan stabilitas stok beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Di sisi lain, pihak Komisi 4 DPR RI juga mengingatkan keamanan stok pangan secara nasional tidak otomatis menjamin harga tetap stabil dan barang tersedia. Karena itu, pihak parlemen menilai harus tetap menjadi perhatian bersama terkait distribusi yang merata, kestabilan harga di tingkat konsumen, serta kecepatan respon pemerintah dalam mengatasi gangguan di lapangan. Kelihatannya stok bahan-bahan pangan strategis ini insya Allah tidak ada masalah menjelang Imlek dan Lebaran ini. Tidak ada gejolak-gejolak harga karena stoknya terjamin, dan juga kalau ada yang main-main dengan harga, saya rasa bapak-bapak semua sudah dapat instruksi dari Bapak Presiden untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi indikator penting ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam situasi jangka pendek seperti perayaan hari besar keagamaan. Pengawasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI serta kebijakan pemerintah diharapkan mampu memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau. Penguatan produksi dalam negeri dan perbaikan distribusi dinilai menjadi langkah strategis menjaga kebutuhan serta daya beli masyarakat.